2, 3. Halo lagi teman-teman remaja Katolik, khususnya di Gereja Kristus Salvator. Masih di rumah aja kan? Walau di rumah, kita tetap belajar hal-hal menarik tentang Gereja Katolik. Yuk! Hari ini kita mau belajar tentang tanda salib dan simbol salib. Wow! Iya, itu loh. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Wih. Tanda salib itu sendiri merupakan cerminan dari simbol salib yang juga terpasang di gereja atau di rumah-rumah kalian semua. Sebelumnya, yuk kita cari tahu dari kakak-kakak pembina, kapan aja sih biasanya kita membuat tanda salib? Nah, kalau aku bikin tanda salib itu sebelum makan, sesudah makan, sebelum tidur, baru bangun tidur, sebelum belajar, dan masih banyak lagi yang lainnya. Bangun tidur, berangkat tidur, kemudian ketika mau pergi di atas kendaraan, memulai waktu bekerja dan menutup waktu bekerja. Sebelum dan sesudah berdoa, atau kadang-kadang aku buat tanda salib itu biasanya kalau lagi kayak mau minta pertolongan Tuhan gitu, misalnya kayak aduh semoga nggak diomelin bos buat tanda salib gitu. Sebelum doa dan sesudah doa. 2, 3. Nah, banyak nih Kak teman-teman Katolik yang nggak mau buat tanda salib kalau lagi di luar rumah. Bener itu. Kamu termasuk nggak? Oh, tidak. Alba, Leo Messi! Leo Messi in the final second. The Bernabeu. Kita tanya yuk sama teman-teman kakak-kakak pembina kita, kapan sih mereka bikin tanda salib kalau lagi nggak bersama dengan orang Katolik lainnya? Pasti buat di kantor pada saat makan siang bersama teman-teman yang non-Katolik. Walaupun teman-teman di sekolah aku itu nggak semuanya Katolik, tapi aku tetap bikin tanda salib di sekolah tanpa ngerasa malu. Mau makan bersama dengan mereka. Pernah waktu itu lagi ada syukuran anak yatim, kebetulan cuman aku yang beragama Katolik karena mereka berdoa dengan agama Muslim, jadi aku membuat tanda salib sendiri. Sebelumnya kita tanya dulu, kenapa sih kakak-kakak membuat tanda salib? Menurut saya, tanda salib adalah sebagai identitas diri saya sebagai orang Katolik. Kedua, juga sebagai sumber kekuatan untuk memulai segala sesuatu apa yang akan saya lakukan. Karena salib adalah tanda kemenangan kita. Tanda salib itu adalah tanda kemenangan kita sebagai anak-anak Tuhan. Tanda salib adalah materai Allah atas diri kita. Betul semua. Yuk. Nanti kita lihat ya, kenapa sih kita orang Katolik nih harus bangga membuat tanda salib dimanapun juga, kapanpun juga, sebelum melakukan apapun juga. Ya kan ya Kak ya? Betul. Salib yang kita buat di dahi, di dada, dan di bahu sering-sering menjadi penanda yang membedakan kita dengan saudara-saudara kita yang Protestan. Nggak perlu cari-cari tentang tanda salib ini di Alkitab, karena sampai kamu botak juga secara belak-belakan nggak akan dibahas. Gereja Katolik mengenal 3 sumber iman, yaitu kitab suci, tradisi suci, dan magisterium. Nah, penggunaan tanda salib adalah salah satu contoh iman yang berasal dari tradisi suci. Nah, apa sih sejarah dari tanda salib itu? Karena kabarnya tanda salib tidak dikenal saat Rasul-Rasul Yesus masih hidup. Maksudnya, Rasul-Rasul Yesus tidak membuat tanda salib seperti kita sekarang ini, yang menyebabkan banyak umat Protestan juga tidak mau melakukannya. Dulu, tanda pengenal umat Kristiani adalah ikan. Enak. Nah, tapi kita akan bahas tentang simbol ikan ini di lain video saja ya. Sebenarnya, tanda salib sudah menjadi tanda identitas diri sebagai umat Kristiani sejak awal kekristenan. Mereka jadi saling mengenal, saling tahu nih sebagai umat beriman. Tapi memang tidak ada bukti nyatanya, karena langsung dihapus agar tidak membahayakan diri. Hai. Hai. Kopi 1.
tanda salib baru populer secara nyata pada tahun 300-an Masehi saat Kaisar Konstantin bertobat dan mendorong penyebaran iman Kristiani ke seluruh negeri Romawi. Selain itu, ia mulai menandai tentaranya dengan simbol-simbol salib untuk mengingatkan bahwa mereka selalu di bawah dalam lindungan Tuhan. Tapi walaupun baru populer tahun 300-an, bukan berarti simbol dan tanda salib ada hal-hal baru dari kalangan umat Kristiani pada saat itu. Tertullianus yang hidup tahun 2250 sudah menyatakan bahwa dalam segala kegiatan dan gerakan, setiap kali kami datang maupun pergi, saat mengenakan sepatu, saat mandi, saat makan, saat menyalakan lilin, saat berbaring, saat duduk, dalam segala apapun yang kami lakukan, kami menandai dahi kami dengan tanda salib. Tanda salib awal dibuat dengan 3 jari sebagai reminder Allah Tritunggal. Tanda salib kecil juga sudah mulai dikenakan, yaitu tanda yang kita buat ketika kita mendengarkan bacaan Injil di misa. Simbol serupa salib juga dapat ditarik lebih jauh ke belakang. Simbol serupa salib ini juga dikenal di dalam paganisme. Jadi simbol salib nggak boleh dong dipakai, kan itu simbolnya orang nggak bertuhan. Itulah kenapa beberapa gereja menolak sama sekali penggunaan tanda salib. Ya nggak begitu sih sebenarnya alasannya. Tapi sebenarnya bangsa Israel sudah mengenal moyang dari salib, yaitu tau atau huruf T. Di dalam kitab Yehezkiel, Allah menyuruh orang-orang yang taat untuk bertobat untuk menggunakan tanda T di dahi mereka. Mereka yang mengenakannya akan dihindari dari amarah Allah. Dari tradisi pagan dan agama Israel, tanda dan simbol salib memang sudah dikenal. Tapi oleh orang Kristiani, tanda yang sama itu dibuat atau diberi makna yang baru, yaitu kenangan atas penderitaan dan wafat Kristus di salib untuk menebus kita, sekaligus tanda keselamatan Kristus yang telah bangkit dari kematian. Jadi, jangan gentar kalau ada orang Katolik bilang tanda salib bukan punyanya orang Katolik, karena banyak simbol sebenarnya mirip tanda salib. Misalnya, gampangnya tanda tambah di dalam matematika. Mirip kan sama tanda salib? Tanda salib hanya menjadi bermakna hanya ketika kita menambahkan iman kita atas Allah Tritunggal pada tanda itu. Seperti kata Santo Sirilus, kiranya kita dengan berani meletakkan tanda dengan jari-jari kita itu di tubuh kita sebagai materi ungkapan iman kita. Jadi, mulai sekarang jangan malu lagi mengenakan tanda salib, membuat tanda salib sebelum kita makan maupun di keliling orang-orang yang mungkin tidak seiman dengan kita. Karena dengan tanda salib kita mewartakan Dia yang telah wafat agar kita bisa hidup. Yuk kita dengerin apa kata pastor sebagai penutupnya supaya dicamkan di dalam hati dan dilaksanakan. Menjadi pengikut Kristus dalam iman gereja Katolik, setiap hari kita akan membuat tanda salib dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Nah, kita melakukan tanda salib karena itu adalah pusat dari kepercayaan atau iman kita. Jadi tidak ada kebangkitan tanpa melalui penyaliban dan bahwa Yesus mati di kayu salib. Kemudian tanda salib itu juga adalah doa untuk memohon pertolongan bagi Tuhan, sebagaimana yang kita ucapkan dalam tanda salib itu, dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Kita melakukan segala sesuatunya itu bukan dalam kehendak diri kita sendiri, tapi kita sedang menjalankan misi dari Yesus, misi dari Allah. Kemudian arti yang ketiga yaitu merupakan tanda salib itu adalah respek terhadap iman kita yang telah kita jalani setiap hari dan sudah berlangsung turun-temurun selama 2000 tahun. Itulah tanda salib dalam gereja kita.